jadi saya guru besar dan dekan sekaligus Fakultas Ilmu Komunikasi di UNAD. Saya S1 dari Vkom, lulus 81, kemudian S2 Northern Illinois University di Departemen Komunikasi. Setahun saya kira masuk sesudah Pak Haidar, tapi waktu belum kenal. Mungkin kita satu tahun pada periode yang sama, dan Indiana dekat dari Illinois. Dan S3 saya dari Departemen Antropologi dan Sosiologi dari Monash University. Tahun 2006, S2 saya S3 lulus tahun 95. Ya. Saya juga penulis sejumlah buku dan sejumlah artikel. Itu saya kira provider mungkin jauh lebih produktif daripada saya. Ya. Dan ini yang mungkin membedakan saya dengan Pak Haidar sekaligus juga dengan yang lain. Jadi Pak Haidar ini menurut saya orang yang sangat langka. Karena Pak Haidar bisa menulis dalam bahasa Indonesia sekaligus juga dalam bahasa Inggris. Dan kedua-duanya bagus gitu ya. Meskipun khusus dalam bahasa Indonesia udah lama nggak baca di PR, kita terlalu sering tulis di Jakarta Post ya. Kalau kita lihat bukunya, cara menulis Pak Haidar itu memang terasa apa ya? Lembut, elegan, sederhana begitu ya, tidak meletup-letup ya, terkontrol, terukur, dan bahkan santun ya. Nah, salah satu kesantunan itu, cirinya itu mungkin kalau kita lihat tulisan terakhir tahun saya kira tahun ini ya, tahun ini bulan Agustus kalau tidak salah ya, mengenai korupsi seorang profesor dari perguruan tinggi terkemuka di Bandung. Saya kira kita sudah tahu ya. Dan di situ tidak disebutkan siapa, meskipun kita bisa menebak lah ya, seorang profesor dari sebuah perguruan tinggi terkemuka, dan saya kira ini semacam berkonspirasi dengan seorang profesional dari Singapura. Saya pernah menulis itu juga ya, dalam bahasa Indonesia, dan bahkan saya sebut namanya secara jelas. Judulnya pun cukup provokatif, mungkin ada yang pernah membaca di PR. Judulnya itu Santun Tapi Garong. Dan saya dapat laporan dari dekan biologi bahwa judul saya katanya dipermasalahkan oleh para beberapa guru besar di perguruan tinggi yang bersangkutan. Saya bilang itu berarti berhasil. Karena sebuah judul itu memang harus dari sudut pandang ekonomi ya, ekonomi dan juga komunikasi harus eye catching, harus menarik perhatian. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, judul buku ini menggunakan tiga kata: Islam, Culture, and Education. Tapi saya kira kata yang mungkin paling generik ya, yang paling umum, yang memayungi masalah-masalah yang dinyatakan adalah education. Tapi education atau pendidikan yang Islam dan pendidikan yang berbudaya ya. Lebih tepatnya mungkin pendidikan antar budaya atau multi budaya ya. Multicultural education, dan itu salah satu tema sentral di dalam buku ini. Nah, saya merasa bahwa dari sekian banyak tema yang ada di dalam buku tersebut ya, seperti misalnya pendidikan holistik atau pendidikan moral, pendidikan multibudaya, bahasa politik, pentingnya kemampuan menulis bagi akademisi, reformasi birokrasi pendidikan, kemudian juga saya kira persoalan kurikulum ya. Dua tema yang menurut saya paling menarik, paling tidak secara pribadi, yaitu adalah pendidikan holistik ya, atau pendidikan karakter, atau pendidikan manusia seutuhnya ya, dan juga pendidikan multibudaya. Saya kira sebagai negara atau bangsa yang menganut Pancasila, yang mayoritas penduduknya beragama, khususnya Islam, seharusnya masalah moral, masalah karakter ini bukan persoalan. Tapi kita lihat dari tahun 90-an sampai tahun 2010-an ini, Pak Haidar masih mempermasalahkan pendidikan moral atau pendidikan karakter. Berarti memang masalah ini masalah yang sangat krusial, masalah yang penting, tapi tidak pernah sungguh-sungguh kita atasi ya. Ini agak aneh dibandingkan dengan negara lain yang mungkin tidak menggunakan
slogan agama. Ya, kalau kita misalnya lihat Undang-Undang Pendidikan nomor 20 tahun 2002, di situ secara eksplisit dinyatakan bahwa tujuan pendidikan nasional itu adalah agar anak didik ini menjadi manusia yang beriman, bertakwa, mandiri, berilmu, sehat, dan lain sebagainya. Jadi secara eksplisit, ya, tujuan pendidikan adalah untuk menciptakan manusia-manusia yang beriman dan bertakwa pada Tuhan. Tapi kenyataannya jauh panggang dari api. Kalau kita lulusan-lulusan yang diberi pendidikan karakter, tidak mungkin begitu banyak, ya, lulusan perguruan tinggi yang bergelar bukan hanya S1, S2, bahkan doktor dan guru besar yang sekarang ini menjadi koruptor dan ditangkap oleh KPK. Jadi kalau ada satu kerajaan di dunia ini yang disebut dengan kerajaan koruptor, ya, di samping kerajaan selebritis, karena itu banyak yang maka saya kira Indonesia lah yang paling layak untuk disebut sebagai kerajaan koruptor. Ya, dari pegawai tingkat kecil sampai menteri, bahkan menteri agama, ya, dari lulusan SMP, SMA sampai S3 adalah kecantikan. Ada ketua Mahkamah Konstitusi, ada gubernur wanita pertama, dan lain sebagainya. Tidak kurang, apalagi yang lain-lain. Ya. Karena itulah ini harus menjadi perhatian kita semua. Dan memang saya kira sejak lama, bahkan sejak Menteri Era Abdullah, Profesor Nugroho Susanto, yang menyebutkan bahwa pendidikan kita belum mampu untuk menciptakan manusia-manusia yang bertakwa kepada Tuhan. Sampai sekarang, ya, tidak mengherankan jika misalnya Mahfud MD juga menyampaikan tahun lalu dalam dia Spetalis tahun sosial Kuala Banda Aceh, ya, tanggal 31 Agustus, bahwa disorientasi pendidikan telah membuat bangsa kita rusak, yang terkait dengan banyaknya korupsi. Ya. Kemudian juga Satrio Bojonegoro, mantan Dirjen Dikti, tahun lalu juga mengatakan bahwa tugas pemimpin kampus adalah menjadikan lembaga pendidikan yang dipimpinnya sebagai pusat kekuatan moral untuk menyejahterakan masyarakat. Dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam surat Al-Mujadilah ayat 11, Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat. Tapi kita lihat apakah ini terlaksana di berbagai perguruan tinggi, bahkan di perguruan tinggi yang berlabel agama. Saya kira pembangunan moral ini belum optimal. Kalau tidak dikatakan tidak ada sama sekali. Ya. Yang namanya amal soleh, ibadah agama, itu seolah-olah merupakan privasi, hak pribadi, tidak boleh, ya. Dan memang tidak ada tupoksinya, memang betul, gitu. Tidak ada diatur, gitu, ya. Tapi sebagai bangsa yang beragama, seharusnya paling tidak kita, terutama yang menjadi pimpinan universitas, fakultas, jurusan, itu harus memberikan contoh. Kalau itu kita laksanakan, sebetulnya masjid-masjid yang ada di berbagai perguruan tinggi mestinya harus selalu. Dan itu yang terlihat, saya sempat misalnya di Thailand, ya, di India, di Aligarh itu, ya. Masjid itu duhur asar seperti jumatan aja, gitu, ya. Para guru besar, dosen, mahasiswa ada di sana semua. Tapi kita kan enggak. Kalau jumatan penuh, kalau bukan jumatan enggak penuh. Awal Ramadan penuh, di tengah, di akhir enggak penuh. Ini aneh, gitu. Jadi agama seolah seperti makanan, ya. Jadi seperti budaya aja. Dulu, ya, bahkan Albert Einstein dan Max Planck pernah menyampaikan, ya, para ilmuwan besar abad ke-20, bahwa tidak seorang pun mampu mendapatkan kebenaran tentang alam semesta jika mereka tidak tergugah dan takjub mengagumi alam semesta. Einstein menyatakan bahwa di antara kedua prinsip dasar, materi dan energi, ia mencari kebenaran yang sulit dikaji dengan ilmu fisika.
Menurut Einstein, kebenaran itu adalah hakikat yang tidak dan selalu tidak akan pernah diketahui. Yang kadang wujud dalam bentuk materi dan kadang wujud dalam bentuk yang tadi itulah saya sebut Tuhan, kata Einstein. Ya. Dan Wan mengatakan pada pintu gerbang bangkai ilmu tertulis barang siapa tidak cukup beriman tidak diperbolehkan masuk. Ya. Saya teringat seorang ahli fisika Belanda yang beberapa dekade yang lalu itu membunuh putranya sendiri, kemudian membunuh istrinya sendiri. Kenapa? Karena dia begitu putus asa, ya, mengetahui bahwa anaknya idiot dan tidak bisa disembuhkan. Di Belanda, akhirnya dia bunuh anak itu dan dia bunuh diri. Dia meninggalkan sepucuk surat pada sejawatnya, ya, menjelaskan betapa kosongnya dia dari apa yang disebut dengan amal soleh, moralitas dan lain sebagainya. Dan tidak kurang juga Robert Hutchins, rektor Universitas Chicago di Amerika Serikat mengingatkan pada hari sudah beberapa dekade yang lalu bahwa yang aku khawatirkan tentang kalian pada para wisuda itu bukan masalah ekonomi, bukan keuangan, bukan karir, bukan jabatan, tapi yang aku khawatirkan adalah masalah moralitas. Nah ini PR buat kita semua dan Pak Haidar sudah membahas itu, ya, meskipun saya tahu bahwa baru sebagian yang mungkin diimplementasikan oleh pemerintah, tapi paling tidak dalam bentuk buku, maka gaungnya itu akan terus, ya, akan terus berkembang dan terus berkumandang. Dan Pak Haidar sudah mencatatnya. Jadi buku ini saya anggap juga sebagai sebuah buku yang pada tahun berupa sejarah pendidikan di Indonesia, meskipun dalam bentuknya yang fragmentaris dan meskipun ini sedikit kritik kecil, ya. Memang ada ada pengulangan, ada tumpang tindih, tapi itu tidak mengurangi keistimewaan buku ini. Saya paham karena buku ini merupakan kumpulan antologi tulisan, jadi pastilah sedikit ada pengulangannya, tapi tidak masalah. Saya kira susah sekali untuk bisa membuat buku yang tidak ada pengulangan sama sekali kalau buku ini merupakan sebuah kumpulan tulisan. Itu tema yang pertama. Nah, tema yang kedua ini masalah pendidikan antar budaya. Ya. Kita tahu bahwa di negara kita, ya, konflik antar budaya bahkan agama, ya, sejak beberapa dekade yang lalu sampai hari ini masih terjadi, kalau juga konflik agama, kasus yang melibatkan FPI dan lain sebagainya. Nah ini pun sedikit banyak harus menjadi perhatian. Kenapa? Karena saya kira anak didik kita, bahkan setelah mereka lulus, mereka kurang memahami budaya lain, bahkan budaya sendiri, termasuk bahasanya sendiri, bahasa lokalnya. Kalau orang Sunda itu bahasa Sunda, ya. Nah, kemampuan untuk berempati dengan orang lain, untuk menganggap bahwa budaya kita yang terbaik dan budaya orang lain yang buruk, ya, itu kemudian menimbulkan perselisihan, menimbulkan konflik, ya, kekerasan dan seterusnya. Tapi yang ingin saya singgung sebetulnya adalah kurang penghargaan kita terhadap budaya sendiri. Jadi untuk bisa memahami budaya lain, kita harus memahami budaya sendiri. Untuk bisa memahami budaya sendiri, kita harus memahami budaya lain. Ya. Di Jawa Barat kita tahu budaya kita semakin merosot, bahkan bahasa Sunda juga semakin jarang digunakan. Ada anggapan bahwa mungkin karena gengsi. Saya kira ini yang membedakan kita dengan orang Jawa. Kalau orang Jawa rasanya ngomong bahasa Jawa di mana-mana biasa aja, tapi bagi kita mungkin nanti dulu, gitu. Ya. Nah, dan yang mengkhawatirkan bukan hanya pada tataran lokal, pada tataran nasional, ya. Kita malah sekarang ini lebih sering menggunakan bahasa Inggris, tapi bukan pada tempatnya, gitu. Ya. Pengusaha, selebritis, tokoh-tokoh politik menggunakan bahasa Inggris. Ya. Kalau misalnya kita menggunakan bahasa Inggris ala Indonesia atau Indonesian English pada tulisan nomor 47, saya kira tidak ada masalah kalau itu tidak terhindarkan. Tapi menggunakan bahasa Inggris, apalagi dengan tujuan ya, agar gaya, saya kira bukan pada tempatnya. Ya. Nah, sering misalnya para tokoh itu menggunakan kata kerja bahasa Inggris tapi menggunakan awalan me atau akhiran kan, ya, awalan di. Contohnya mengarrange, mengapresiasi, menghidup, direject, ditolak, ditolaki. Serial Tanjil di Metro TV, apakah KPK sudah men-trace maksudnya men-trace ini apa namanya mungkin barang bukti gitu ya,
sana ya. Kemudian dijawab, jadi yang ditrace KPK adalah rekening tersangka, jawab Johan Budi. Kemudian ada juga kata-kata dalam bahasa Inggris, kata benda atau kata sifat yang diulang dalam event tertentu. Kan nggak boleh diulang. Dan ini saya pernah menemukan dalam disertasi. Saya sih fine aja, fun aja. Seorang dokter mengatakan, ya mahasiswa saya exciting bertemu dengan bapak. Exciting. Maksudnya excited ya, senang. Ada lagi, saya boring nih, saya boring. Saya bukan bosan, saya membosankan. Ini seorang anggota DPR, jadi akan gagal mendeliver keadilan sebagaimana amanat undang-undang kekerasan. Mindsetnya sudah opresif. Ya, ini siapa namanya? Eva Kusuma Sundari. Nah, ini Akbar Faizal, beda lagi. Dia mengucapkan kata nge-match, maksudnya sesuai, dan nge-matchkan, menyesuaikan. Ya, coba lihat di Momo ya, kadang ada baliho ya, spanduk. Di situ ada summer sale, autumn sale, spring sale, winter sale. Sejak kapan kita punya 4 musim? Ya, saya pernah menemukan di tanah, ada sebidang tanah gitu ya di pinggiran kota di kampung. Itu ada kabarnya for sale. Wah, biasa for sale mau jual buat siapa? Dan ironisnya nih, Pak SBY sendiri tahun 2011 dalam waktu 30 menit ya, ketika di Bursa Efek ya, itu menyampaikan 24 kata frasa berbahasa Inggris, dan tahun 2012-nya sampai 30 ya, 30 kata dan frasa yang antara lain adalah founding fathers, nation building, part of the solution, emerging economy dan lain sebagainya. Ya, ini saya khawatir kalau kebiasaan ini ya, kita menafikan bahasa Sunda, menafikan bahasa Indonesia, kita akan menjadi bangsa yang linglung. Ya. Saya ingat apa yang disampaikan oleh Profesor Ganjar, rektor beberapa minggu yang lalu. Dia cerita tahun 2013 ada seorang anak muda yang membaca sebuah buku. Di situ disebutkan dulu ada satu suku Sunda yang sekarang sudah punah. Ya. Tiba-tiba listrik mati. Kemudian dia teriak-teriak, "It's dark, it's dark." Tahun 2300. Saya khawatir kita termasuk bangsa yang inlander, terlalu kasar ya, yang rendah diri di hadapan bangsa-bangsa barat. Ya. Dan ini pernah disampaikan oleh seorang psikolog dari Bandung. Ya, juga saya baca pada komentar serupa di blog. Bahkan Ibnu Khaldun juga pernah mengatakan abad ke-14 kecenderungan seperti itu. Itu sebagai orang-orang yang dulu pernah dijajah. Kata Yus itu, kalau mau berbicara bahasa Indonesia, bicara bahasa Indonesia yang baik. Kalau berbicara bahasa Inggris, berbicara bahasa Inggris yang baik, jangan dicampur-campur. Ya, jadi kalau ingin praktek bahasa Inggris, udah mojok aja gitu. Ya, meskipun bisa juga sih kalau mau gaya ya, misalnya ngomong di angkot, di bis, saya kira nggak ada masalah ya. Kalau mau melancarkan, ya. Dan ini ya mungkin ada pelajaran buat kita sebagai komentar terakhir. Kalau kita pergi ke Jepang, ke Korea, ke Cina, ya, bahkan ketika kita bisa bahasa Inggris, kita akan tersesat. Kenapa? Karena mereka lebih bangga dengan bahasa mereka. Ya. Saya belum lama saya dari Rusia, Korea dan Cina. Ya, saya tidak bisa bahasa Inggris, jadi saya juga bingung karena semua tulisannya itu dalam bahasa mereka, dengan huruf-huruf mereka. Kalau kita nggak usah jauh-jauh, habis dari sini tolong pergi ke Paris, Java. 90% lebih papan nama di situ, ya, restoran, mall, toko dalam bahasa Inggris. Jadi saya bingung ini untuk siapa? Ada sih ya orang asing boleh, tapi saya kira cuma 1-2 aja gitu ya. Saya kira itu yang saya sampaikan, mudah-mudahan ini memberikan inspirasi.